Selamat sore teman-teman. Sore. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya masih menyempatkan waktu untuk ada di tempat ini. Guna kita akan melakukan konseling sesi ketiga atau sesi terakhir. Sebelum kita mulai konseling, kita akan mendahulunya dengan doa. Oleh karena itu saya minta kesediaan teman Gisel untuk memimpin kita dalam doa. Rekan-rekan, sebelum kita mulai kegiatan masing ini ada baik kita berdoa. Izinkan saya berdoa ajaran kepercayaan saya, yaitu kata Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami semua di sini untuk mengikuti konseling terakhir kami. Bimbing kami dan bimbing kami agar kami bisa memulai dan menyelesaikan konseling kami hari ini dengan baik, dan agar apa yang kami lakukan hari ini dapat menjadi berkat buat kami semua. Yang berdoa padamu melalui Tuhan Kristus Tuhan. Amin. Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke konseling kita, masih dengan tema nekat. Ya. Oke. Para anak-anak nekat. Ya. Siap. Minggu lalu di pertemuan yang kedua, yang menjadi subjek kontrak pelaku kita adalah teman Ivana. Kita akan mereview kembali bagaimana perkembangan teman Ivana. Namun sebelum itu saya ingin bertanya dulu ke teman-teman, konseling kita pada hari-hari sebelumnya, sesi pertama dan sesi kedua, apa yang teman-teman ingat? Apa yang teman-teman dapat? Yang tentang nekat. Bahwa mungkin kalau nekat itu perilaku yang apa ya? Gimana ya? Kita lihat dia konsekuensi, padahal sebenarnya semua apapun yang kita lakukan itu tuh pasti ada konsekuensinya, tapi karena katong tahu katong berlaku nekat, maka katong tuh selalu tidak pikir konsekuensi ke belakang seperti itu. Tidak, saya mungkin karena mungkin dari kita nekat, mungkin kebanyakan ada dampak negatif dan positifnya, tapi mungkin dari saya kita perlu dari konseling pertama dan kedua kayak kita perlu membuktikan konsekuensinya sebelum mengambil Harus Ika selalu dari saya sama dengan Ika, sebelum melakukan sesuatu dipikir dulu konsekuensinya, jangan merugikan diri sendiri. Sama-sama. Oke, berarti lawan katanya nekat ini adalah, atau makna kata dari nekat untuk membantu kita dalam memikirkan konsekuensi. Oke, sebelum kita menelaah lebih lanjut, sebaiknya kita meregangkan dulu pikiran kita dan otak kita. Kita akan dance bersama. kita akan dance bersama. bermain TikTok. Oke, tidak ya, kita akan ice breaking bersama. Iya. Apa hari ini gamenya? Ice breaking hari ini adalah tentang sebetulnya Pak Simon. Jadi, Simon says. oke, lakukan apa yang Simon katakan. Oke. Jadi kalau Simon tidak bilang, sudah tidak usah melakukannya. Ingat, Simple. clue-nya adalah Simon berkata. Oke. Mau tes dulu atau langsung eksekusi? Langsung eksekusi. Oke, Gas. Oke, Skrt. yang pertama, Simon berkata, pegang rambut, pegang hidung, pegang telinga. Salah. Apakah ada yang salah? Oke, kita ulang sekali lagi. Tidak fokus. Simon berkata, pegang mata, pegang mulut. Simon berkata Dia tadi tidak berkata lagi, dia hanya berkata di awal. Oke. Simon berkata, pegang telinga. Simon berkata, pegang mata.
Simon berkata pegang rambut. Simon berkata pegang alis. Simon berkata pegang hidung. Simon berkata pegang mulut. Pegang alis. Yeay, teman-teman beri tepuk tangan banget. Sudah fokus. Bersemangat, dia bersemangat sekali. Oke, baik, meninggalkan deskripsi kita akan langsung ke mereview kembali bagaimana perkembangan dengan Ivana waktu menangkan kontrak perilaku. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Teman Ivana, bolehkah diceritakan kendala membuat kontrak perilaku? Kira-kira adakah kendala? Terus kira-kira kalau tidak ada, kalau perkembangannya sejauh apa? Kalau untuk 3 hari yang dari pertemuan kedua sampai sekarang tuh beta sendiri melakukan apa-apa karena kayak dia punya situasi tuh kayak belum terjadi, jadi apa yang harus beta lakukan di situasi tersebut. Tapi kayak sekarang kalau untuk berkata jujur tuh ya sekarang kerja tugas datang bilang kerja tugas tapi kadang kayak dia kerja tugas sampai kasih tahu tugas apa, tapi ini beta datang bilang ini ada mau buat video untuk lebih detail. Kalau untuk memikirkan konsekuensi mungkin kedepannya belum sesuai dengan situasi, tetapi kita lihat bersama bahwa sudah ada usaha yang dilakukan teman Ivana, yaitu berkata jujur. Jadi setidaknya ada progres yang teman Ivana lakukan. Oke, ingatlah bahwa ketika teman Ivana menemui hal ini, teman Ivana harus yang namanya memikirkan konsekuensi. Silakan berikan Ika dan juga teman Isa. Tetapi sebelumnya saya akan mereview kembali yang menjadi permasalahan teman Ika waktu itu adalah waktu SMA. Teman Ika mencoba hal baru. Itu teman Ika sekolah di kabupaten yang lain, terus itu karena permasalahan izin kerja tugas, memang kerja tugas, tapi karena selesainya Lebih cepat, jadi lebih memilih jadi itu kenekatan yang dilakukan dengan Ika waktu itu, yang mungkin saja akan terjadi ke depan hari, esok hari, tetapi mungkin kalau meninggalkan teman Ika, kalau yang menjadi problemnya teman Ika waktu itu proses SD, pulang sekolah tidak pulang tapi bermain di kantor dan tidak izin, dan itu yang menjadi tindakan nekat teman Ika pada waktu SD itu. Kira-kira menurut teman-teman problem teman Ika lah, teman Gisel kan yang harus kita telah pada kasus teman Gisel, kira-kira ada kasaran dari teman gara waktu itu SD sih, jadi itu masa-masa kita bermain ya, jadi namanya juga anak-anak tuh, ketemu pasti mencoba yang baru. Tapi kira-kira kalau di masa yang sekarang pernah sekali Soal izin jarang, kita kalau keluar itu pasti izin kayak itu pun kalau besok izin tuh kecuali besok di luar memang, jadi kayak beta dari kampus baru beta ke kosnya siapa gitu, itu beta kan saat ini karena kan beta mas posisinya di luar, kecuali beta dari rumah baru beta keluar apa itu beta jarang. Kalau soal izin pasti beta kan mama mau keluar jam begini terus mama pasti kasih bilang nanti pulangnya kan boleh lebih dari itu. Jarang beta kalau kan
mungkin untuk permasalahan teman Gisel itu yang terjadi di masa lalu, dan untuk perkembangannya di masa sekarang sepertinya tidak ada masalah. Jadi Tidak terlalu bermasalah. tidak perlu untuk Gali. karena teman Mas Gisel baik. sudah tahu sikap seperti Ya, apa yang harus. betul. Karena sudah pernah dapat punishment Pak. Kita beri tepuk tangan dulu. Kalau untuk teman Ika, permasalahan waktu itu kira-kira adakah ditemui di masa sekarang setelah anggaplah dari usia awal perkuliahan mungkin itu jadi di Kalau kakak mungkin pas di sini, kalau di Kupang sini kan lagi, kalau selama kuliah misalnya kalau keluar sih kayak kerja tugas sendiri di sini, tapi kalau yang lain kayak misalnya memang lebih banyak kasih tahu sih, minta izin. Tapi kalau pulang Sumba juga selama kuliah juga tidak ada masalah sih, kayak kalau mau keluar di mana-mana pasti minta izin. jadi sejauh ini dari permasalahan teman Ika dan teman Gisel sepertinya tidak ada yang perlu digali, karena teman Gisel dan teman Ika sudah tahu Bahwa nekat. bahwa hal itu tidaklah baik. Ya. Lagi pula kita sudah menuju ke usia yang Betul. lebih matang, jadi Matang. daya pemikiran kita juga lebih maju. Ya. Saya rasa tidak ada yang perlu kita bahas. Iya, Kontrak kita serius. Oke, ulangi kembali. Saya rasa tidak ada yang menjadi permasalahan di sini. Kita akan problem yang dihadapi oleh teman kita dan bisa karena sudah sepertinya tidak perlu untuk digali. Saya memberikan ruang untuk teman-teman untuk bercerita, mungkin dari pengalaman teman atau pengalaman yang dilihat dari orang lain. Kita bukan sedang ingin menjelekan orang lain, tetapi ingin untuk berbagi cerita dan belajar dari pengalaman mereka. Adakah yang ingin bercerita? Beta sih kayak mungkin baru 1 bulan yang lalu sih, awal-awal KKN. Belum awal sih, kita tengahan 2 minggu pas mulai KKN. Itu beda nih KKN nih kawan dong. Dia sudah sebut saya kalau nama kawan. Beda nih kawan kan kalau kerja kan pakai shift kan. Maksudnya bukan shift orangnya, shift waktunya. Kayak kalau kau mulai itu paling jam 7 sampai jam 9. Di situ sorenya lagi dari jam 3 sampai jam 5. Nah, karena ketemu semua nih kan sudah 2 minggu sudah kenal satu dengan lain, kayak akrab begitu kan. Mulai sudah molor-molor. Kayak istilah tuh bilang di tempat KKN kau OTW muncul. Nah, kayak semakin kesini kata kayak setan sebenarnya kerja nekat juga. Kata datang ke jam 8:30. Kata datang 8:30 karena memang itu hari kan tidak ada yang pantau tuh. Ya. Jadi kita datang 8:30. Asli itu kan pagi itu harus tanda tangan di fakultas. Jadi habis tanda tangan nih, habis kita datang 8:30 nih kumpul di tempat satu titik. Asli itu rame-rame pilih apa. Jadi kayak tiba-tiba ini satu ada dosen pegawai dia bilang kalian ini tidak kerja betul-betul, saya tahu kalian ini tidak kerja dari pagi, kalian baru datang saja. Nah, karena kami punya kenekatan itu, jadi ini dosen dia ancam, ini pegawai tadi dia ancam, kalau kalian besok masih begini lagi, saya akan lapor di kalian punya DPL, dilapor di DPL begitu, supaya kalian dipantau, karena selama ini kalian terlalu dikasih kebebasan, itu yang bikin kalian jadi molor-molor waktu, itu sih. Cerita itu sih kayak nekat sampai kayak dapat marah, dapat ancam begitu. Tapi sejauh ini hanya dapat ancam saja. ada tindak lanjut. Ya. Kita. Oke, Gue tanya pas SMA apa? cerita soal. Tapi ini sebenarnya yang nekat nih satu kelas. Pasti tahu lah ini menuju kemana nih kalau satu kelas. Jadi ini waktu ujian
USBN loh, kok apa dia kenal tuh, pokoknya yang ujian akhir, bukan ujian UN, yang ujian sekolah yang akhir tahun. Kan ini kan katong nih namanya anak SMA, apalagi ujian nih pengawasnya waktu itu katong ujian sekolah tuh malah diawasi sama guru dari tempat lain. Dari sekolah lain. Kan biasa kalau ujian sekolah kan hanya guru-guru di dalam sekolah tuh. Ini dari katong kaget karena tiba-tiba guru dari tempat lain tuh yang mengawas katong. Jadi katong nih akhirnya dari malam tuh buat strategi. Jadi katong buat strategi sama apa? Buat strategi tidak masuk Pas, banget. tidak pas. Oke, jadi ketemu buat strategi itu, apalagi kan itu zaman tuh sangat tersebar luas namanya soal-soal bocor. Jadi beta nih dan bukan buat tim, dimana ini tim yang jawab itu soal, jadi ketemu tuh yang sebar nanti jawaban toh. Nah termasuk B di dalam. jadi itu terberapa 1, 2, 3, 4 antara 5 orang. Nah itu yang kelas toh, sangat hancur lah. Nah pasti di ujian itu kan yang pengawas sangat susah. Kalau itu yang pengawas tuh baru beta nih posisi duduk di depan, jadi tidak bisa berputar, beta kayak bergerak sedikit dia langsung begini. Jadi akhirnya kayak kalau beta kan masih bisa lah terbantu dan bukan di belakang karena beta di barisan kedua. Nah ada bukan satu. Terus toh ini ibu ini sangat kejam luar biasa. Dia dengan nekatnya angkat dia aku HP. Padahal itu jawaban tuh sebenarnya lu bisa tulis, lu bisa apa segala macam. Tidak kan, dia angkat dia aku HP. Dia taruh itu papan begini. Jadi kan menjadi pusat perhatian. Atau kayak maksudnya ibu langsung nanya buat apa dia angkat dia pun papan. Diangkat dia pun papan. Jadi tuh HP di atas itu. Baru dia tulis di ini dia pun lembar jawaban toh. Beta dari jauh ini sulit dia belum ada dia ini akan kena tangkap. Cuman kita kan sudah bisa kasih tahu di kantor kantor. Baru masalahnya kata sebersusah payah memberikan jawaban akhirnya ini apa? Dia kena tangkap dari ini ibu pengawas. Kok dia bukan loh, ibu aja cerita pak. Dari akhirnya dia panik, kok bilang pak ini dia belum jawaban jadi beta nekatnya. Beta buka begini, apa ya? Jadi dari itu belum jawab ini semua gini. Baru masalah nih. Pengawas tuh di samping B, di samping B. Dia berdiri, jadi kan sisa 2 orang. Beta dan BMKN 1. Kalau mengalihkan. BMKN yang mengalihkan dia itu orang ketiga yang selesai toh man. B bilang dia panggil apa? Akhirnya dia balik sedikit. Dia mungkin berapa detik itu dia langsung angkat karena kan ini kan soal terakhir toh. Dari soal terakhir nih. Jadi kan kalau BAP angkat begini toh karena kan dia pembalat akhirnya dia tarik begini. Dia langsung taruh di kantong karena kan memang rok dulu tuh rok celana. Jadi kan ada kantong. Jadi kata duduknya yang dari bisa ngangkat apa jadi terserah toh. Akhirnya itu beta sudah berkeringat terus itu pak sudah sadar sih toh itu pak sudah sadar akhirnya beta paling terakhir kumpul gara-gara beta sambil oke itu sudah kejadian nekat dari mendebarkan. Kau tuh yang dia ngerasa untuk dekat. Yes. Maaf ya jangan ditiru. Yang tadi nekat dekat. Jangan ditiru. Oke teman-teman, mungkin ada yang ingin bercerita lain. Kalau tidak ada, semua sesi kita akan berakhir di sini. Tetapi ingatlah sesuatu bahwa kenekatan yang kita lakukan itu memiliki yang namanya konsekuensi. Apa yang kita ambil baik positif maupun negatif pasti ada hal yang menjadi hal yang akan menjadi konsekuensi untuk kita. Jadi kalau mau berbuat sesuatu pikirkan dulu resikonya apa. Oke baik, sebelum menutup sesi konseling kita pada hari ini, saya ingin mendengar pendapat teman-teman mengenai sesi konseling kita dari tahap pertama, tahap kedua,
Beta dari sesi pertama sampai terakhir, menurut Beta kan ketemu sudah dengar semua kan punya cerita tentang nekat yang berbeda-beda. Tapi pada intinya setelah Beta ini dengarkan sampai pengalaman, terus Beta juga ini introspeksi diri bahwa memang perilaku nekat itu sangat-sangat ya apa ya, berkonsekuensi tinggi lah. Kayak apapun yang katong lakukan pasti ada konsekuensinya. Nah katong kan sudah tahu mau konsekuensinya buruk atau baik itu kan katong sudah tahu. Jadi memang sebelum katong melakukan ya ada baiknya katong pikir dua kali sebelum melakukan sesuatu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Desi. Selanjutnya. Mungkin sama sih, nekat pasti ada konsekuensi dan ya harus pikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Apalagi itu membahayakan diri sendiri atau orang lain. Iya betul. Kalau dari saya sama juga, dan juga dengan konseling ini kita bisa mendengarkan cerita-cerita yang seru dari teman-teman, seru tapi nekat. Mendebarkan. Mendebarkan. Kalau dari Beta yang dari awal sampai ini hari pertemuan ketiga tuh yang Beta dapat paling pertama tuh apa namanya, dia punya cerita tuh seru, kamu membangkitkan teman-teman semangat untuk kayak mau dengar terus gitu. Terus ada ketemu ke melakukan sesuatu tuh ketemu akan memikirkan terlebih dahulu karena apa yang kita lakukan itu kan ada sebab akibat. Jadi kayak ketemu ya pikirkan apa yang harus ketemu perbuat dengan cara baik. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersuara, memberikan kesan dari awal pertemuan sampai dengan akhir pertemuan kali ini sesi ketiga. Kiranya apa yang menjadi permasalahan kita atau apa yang kita dengar dari teman-teman dapat menjadi tolak ukur untuk kita untuk bertindak ke depannya. Dan untuk teman-teman yang itu baik, kita akan berdoa dan saya minta kesediaan teman Ivan. Baik, sebelum kita mengakhiri konseling kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini dengan agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Kedua mulai. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau masih mempercayakan kami di atas kehidupan dan juga kami dapat bertemu dengan teman-teman di tempat ini dengan keadaan sehat dan selamat. Ya Bapak, sekarang kami sudah melakukan kegiatan konseling kelompok. Kiranya apa yang kami dapat dari pertemuan ke-1, ke-2, dan ke-3 dapat menjadi pelajaran bagi setiap kehidupan kami dari sekarang sampai